Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Haura Ziba Karima. Saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Haura Ziba Karima dengan NIM 240934700301 dari kelas Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah probabilitas dan statistika yang diampu oleh dosen saya, Bapak Singgi Dwi Prasetyo. Video ini juga bisa kita gunakan sebagai lahan diskusi. Kalian dapat berdiskusi dan menyanggah video ini di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Apa sih itu uji hipotesis? Nah, uji hipotesis adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menguji suatu pernyataan atau hipotesis tentang parameter populasi berdasarkan sampel data. Tujuannya untuk menguji apakah suatu hipotesis tentang parameter dapat diterima atau ditolak, dan menentukan apakah perbedaan antara sampel dan populasi itu signifikan secara statistik. Oke, kita lanjut. Nah, di sini langsung ada soal, baru juga dijelasin kita langsung ketemu soal. Kita ketemu soal ya teman-teman. Nah, di sini ada soal. Sebuah perusahaan energi ingin mengetahui apakah rata-rata konsumsi energi listrik per bulan di sebuah gedung perkantoran telah menurun setelah implementasi sistem manajemen energi yang baru. Sebelum implementasi rata-rata konsumsi energi listrik per bulan adalah 10.000 kilowatt. Setelah implementasi, sampel acak sebanyak 25 bulan menunjukkan rata-rata konsumsi energi listrik sebesar 9.500 kilowatt dengan standar deviasi 500 kilowatt. Nah, lakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah rata-rata konsumsi energi listrik per bulan telah menurun secara signifikan pada tingkat signifikan 0,05. Oke, ini perlu kita ingat bahwa tingkat signifikan yang diminta adalah 0,05 ya. Oke, kita lanjut ke rumusnya. Rumus statistik uji adalah T sama dengan X topi dikurangin mu per S per akar N. Nah, dengan keterangan bahwa X topi itu merupakan rata-rata sampel ya. Mu-nya itu rata-rata populasi. Jangan sampai ketuker, X topi merupakan rata-rata sampel dan mu merupakan rata-rata populasi. Oke, kalian tidak boleh sampai tertukar ini. Lalu S-nya seperti biasa itu adalah standar deviasi sampel. N-nya merupakan jumlah sampelnya ya. N itu merupakan jumlah sampelnya. Lalu kita lanjut. Cara menjawabnya adalah hipotesisnya H0 adalah mu lebih dari atau sama dengan 10.000. Rata-rata konsumsi energi listrik per bulan tidak menurun. Ya. Nah, H1-nya mu kurang dari 10.000. Rata-rata konsumsi energi listrik per bulan itu menurun. Oke, seperti yang ada dalam soal. Pertama,
untuk menjawab ini, kita perlu mencari apa yang telah kita ketahui dari sebuah soal tadi. Apa yang tadi kita ketahui, guys? Yang kita ketahui itu, XTP-nya merupakan 9.500 kilowatt. Ya, XTP-nya merupakan 9.500 kilowatt yang kita dapat dari apa tadi? Ayo, yang tadi ku bilang untuk tidak boleh sampai tertukar antara XTP dan mu. Ayo, apa ini jawabannya? Kalian bisa tulis dulu di kolom komentar. Ya, itu jawabannya adalah rata-rata apa ya? Sampel. Nah, selanjutnya karena XTP merupakan rata-rata sampel, berarti mu itu merupakan rata-rata populasi. Yang kita dapat dari soal tadi adalah 10.000 kilowatt. Oke. Nah, untuk standar deviasinya kita mendapatkan 500 kilowatt. Nah, jumlah sampelnya yang kita dapat adalah 25 kilowatt. Sesuai rumus yang tadi kita mendapatkan ini ya guys. Rumusnya akan kita pakai untuk menjawab soal itu. Rumus yang akan kita pakai adalah T sama dengan X tapi min mu per S per akar N. Oke, yang akan kita cari menggunakan ini rumusnya. Yap. Selanjutnya, kita masukkan di sini. X-nya sama dengan 9.500 kilowatt. Ya, X sama dengan 9.500 kilowatt. Dikurangin mu-nya sama dengan 10.000. Ya, jangan lupa nolnya 4, bukan nolnya 5. Lalu per S-nya sama dengan 500 dan jumlah sampelnya itu sama dengan 25. Jadi 500 per akar 25. Ya, segini jawabannya. Oke. Ini adalah setelah kita masukkan ke rumus ya, angka-angka yang kita ketahui setelah kita masukkan ke rumus. Oke. Selanjutnya kita hitung. Tung sahur. Nah, kita hitung nih di sini. Jadi T itu setelah 9.500 dikurang 10.000, yang kita dapat itu adalah min 500. Mengapa min? Karena ini yang depannya lebih kecil daripada yang di belakang dan dikurang. Jadi kita mendapatkan min 500. Oke. Nah, setelah dihitung ini 500 per akar 25 itu kita dapat tuh 100. Ya. Nah, ini lagi dihitung lagi. Min 500 dibagi 100 sama dengan min 5. Oke. Untuk perhitungannya kita mendapatkan min 5, guys. Kita mendapatkan min 5, oke? Selanjutnya, kita mencari nilai kritis, oke? Langkah selanjutnya kita mencari nilai kritis. Nah, pertama yang harus kita lakukan untuk mencari nilai kritis adalah mencari derajat kebebasan. Ya. Ini singkatannya DF, oke? Sama dengan rumusnya N kurangin 1. Kalian ingat N tadi apa? Oke, kalian ingat tidak N tadi apa? N tadi itu tuh sama dengan sampel. Nah, sampel yang kita dapat itu 25. Ya. Sampel yang kita dapat adalah 25. Jadi 25 dikurangi 1 kita mendapatkan angka 24. Oke, kita mendapatkan angka 24. Selanjutnya, tentukan tingkat signifikan. Nah, simbol atau alfa. Nah, tingkat signifikannya ini kita mendapatkan 0,05. Seperti yang tadi aku lingkarin di bawah yang aku bilang suruh kalian mengingat-ingat kalau ada 0,05. Itu tidak boleh terlupakan, oke? Tingkat signifikan, oke? Nah, karena ini adalah uji satu sisi, ya, uji satu sisi. Kita mencari menggunakan tabel T-student atau T-value untuk uji satu sisi. Kita menggunakan uji satu sisi saja ya, guys. Cari nilai kritis T pada tabel dengan
ini DF-nya itu sama dengan 24 dan alfanya sama dengan 5. 0, maaf. Alfanya sama dengan 0,05. Oke. Nah, untuk tabelnya bisa kalian lihat sendiri di Google agar lebih jelas. Jadi di sini sudah terpampang ya, guys. Di sini mohon maaf jika terlihat seperti kecil karena emang ini PPT-nya. Nah, kalian tuh bisa lihat sendiri di Google agar lebih jelas dan mendapatkan yang lebih bagus. Oke, ini aku lihat di Google ngambil dari script. Nah, ini jangan lupa ya guys, di sini tuh ada kita cari. Nih, DF-nya itu di sini. DF tuh yang nurun ke bawah ini. Nih, ini DF namanya. Nah, yang kita cari tuh di angka 24. Ya, bentar, di angka 24. Nih, cari nilai kritis. Cari nilai kritis di pada tabel dengan DF-nya 24 dan alfanya 0,5. Seperti yang aku bilang tadi guys, DF-nya itu ada di 24. Berarti ada di sini guys. Nih. Ada di sini. Nah, DF-nya di sini. Dan yang kita cari itu adalah alfanya. Alfanya ke sini ya guys. Alfanya ke sini. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada pemberitaan. Nih, ini bagus sih. Ini ada pemberitahuan. Yang di sini signifikan pensil levelnya itu alfanya itu di sini. Kita mencari di sini. Nah, yang kita cari itu adalah 0,05 ya. Yang kita cari adalah 0,05-nya. Berarti kita geser sampai ke angka 0,05-nya. Mana ini 0,2, ini 0,15, ini 0,1, dan ini 0,5. Nah, berarti kita mendapatkan angka 1,711. Oke, kita mendapatkan angka 1,711. Oke, selanjutnya untuk tingkat signifikan 0,05 dan derajat kebebasannya 24, maka nilai kritis T-nya adalah min 1,711. Mengapa ini menjadi min ya guys? Mengapa? Kalian pasti bertanya-tanya. Ya, nilai kritis T sama dengan min 1,711 memiliki tanda negatif karena ini adalah uji satu sisi dengan hipotesis H1 nih. Dengan hipotesis H1 yang menyatakan bahwa rata-rata konsumsi energi listrik per bulan telah menurun. Ya, telah menurun. Oke. Nah, tanda nilai kritis ini penting, guys. Sangat penting. Tanda ini, itu. Positif negatif itu sangat penting dalam menentukan keputusan uji hipotesis. Ya, itu sangat penting karena dalam kasus ini, nilai T, perhitungannya yang kita dapat itu min 5 ya guys, nilainya. Kita mendapatkan min 5. Oke? Lebih kecil daripada 1,77 maaf ya guys, ini salah, bukan ini. Ini lebih kecil dari 1,711. Nah, ini lebih kecil ya guys dari ini. Kurang min 5 itu dari perhitungan tadi itu lebih kecil atau kurang dari min 1,711. Yang berarti H
nol ditolak dan kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata konsumsi energi listrik per bulan telah menurun secara signifikan. Oke, kesimpulannya, karena nilai T hitung min 5 lebih kecil dari nilai kritis min 1,771, kita menolak H0 dan menyimpulkan bahwa rata-rata konsumsi energi listrik per bulan telah menurun secara signifikan setelah implementasi sistem manajemen energi yang baru. Dengan demikian, perusahaan energi dapat yakin bahwa implementasi sistem manajemen energi yang baru itu efektif dalam mengurangi konsumsi energi listrik. Nah, adakah kalian yang ingin bertanya? Silahkan kalian komen di kolom komentar untuk menyanggah atau bertanya. Silahkan saja. Saya sangat terbuka sekali, oke? Nah, terima kasih telah mendengarkan, menonton. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.